Selamat pagi, salam dalam Tuhan Yesus. Pagi ini adalah pagi yang baik, yang luar biasa, di mana Tuhan telah memberikan kita istirahat yang cukup. Mari kita memulai renungan pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, selama beberapa minggu ini kami bersyukur kami bisa merayakan atau melihat silsilah daripada bangsa Israel melalui pembelajaran kami dari satu Tawarik. Hari ini kami akan memfokuskan dari satu Tawarik 8 ayat 33 yang menceritakan tentang adanya silsilah daripada Benyamin, yaitu daripada sukunya Saul. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan yang terbaik sehingga kami boleh memahami isi daripada firman Allah yang singkat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, pagi hari ini kita akan bicara mengenai silsilah lagi ya. Setelah beberapa minggu ini kita bicara mengenai silsilah, lalu minggu kemarin kita berbicara mengenai satu bagian yang ada celah, yaitu jeda mengenai Daud yang mengatur daripada penyembahan di dalam bait Allah. Di sana adalah bagian jeda yang memisahkan atau memperlihatkan silsilah daripada kaum Lewi. Hari ini kita akan bicara mengenai silsilah daripada kaum Benyamin. Nah, kenapa silsilah ini menjadi sesuatu yang penting? Dikarenakan silsilah ini menjadi bagian daripada sejarah. Buat orang-orang timur, nenek moyang atau dari mana kita berasal itu menjadi sesuatu yang amat penting. Bahkan mungkin jikalau teman-teman bapak dan ibu berasal dari keluarga yang memiliki tradisi yang cukup kuat, maka Anda dan saya itu bisa diceritakan, oh ini kakek kamu, ini kakek buyut kamu dari mana, asalnya, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Mari kita membaca ayat Alkitab dari 1 Tawarik 8 ayat 33. Ner adalah ayah dari Kish. Kish adalah ayah dari Saul. Saul adalah ayah dari Yonatan, Malkiswa, Abinadab, dan Esbaal. Jadi di sini kita melihat ada sebuah konteks di mana ayat ini muncul dalam silsilah keturunan Benyamin. Ayat ini secara khusus memperlihatkan garis keluarga Saul. Ini adalah sebagai ayat penghubung yang penting antara silsilah suku dan narasi tentang kerajaan ataupun tentang kepemimpinan di bawah raja pertama Israel. Di sini disebutkan nama putra-putra Saul termasuk Esbaal yang jarang dirujuk, memberikan konteks sejarah untuk narasi Daud. Berikutnya juga memperlihatkan bahwa fokus penulis sejarah adalah pada semua suku Israel. Jadi di sini ada silsilah dari semua suku Israel di pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Ada beberapa pasal di sini cukup panjang begitu ya di dalam satu Tawarik yang menceritakan tentang silsilah dari semua suku Israel. Nah, apakah tema dan terminologi utama yang ada di sini? Ayat ini menggunakan rumus istilah standar. Kenapa? Istilah standar di sini adalah X menjadi ayah dari Y. Tetapi dengan nama-nama penting yang disebutkan di mana Saul yang adalah raja pertama Israel memperanakkan Yonatan. Saul itu artinya meminta ya, lucu ya. Dan Yonatan itu adalah Tuhan yang memberikan. Yahweh yang telah memberi. Jadi Saul itu sendiri arti kata namanya adalah dia yang meminta. Sedangkan Yonatan anaknya arti katanya ialah Tuhan yang memberi. Putra heroik Saul yang bernama Esbaal itu berarti adalah manusia yang seperti dewa, seperti Baal gitu. Luar biasa hebat ya. Kemudian berganti nama menjadi Isboset yang nanti adalah orang yang pemalu. Nanti ada ceritanya sendiri itu ya. Dan lalu kemudian di dalam 2 Samuel 2 ayat 8, Isboset ini menarik sih sebenarnya gitu kalau kita mau bahas sebentar ya sebelum 2 Samuel 2 ayat 8. Itu menyatakan bahwa dia adalah orang yang sebenarnya mendapat kasih karunia di dalam mejanya daripada Daud ya nanti. Nanti kita akan melihat cerita dari dia bagaimana dia nanti tetap menerima walaupun dia disakiti dan juga tetap menerima walaupun dia diperlakukan kurang baik dari hambanya. Nanti kita akan baca sendiri ceritanya. Lalu kemudian ada Esbaal, penulis sejarah daripada Esbaal yang merendahkan, mungkin mencerminkan sumber arsip atau perspektif bernuansa tentang Saul, yang artinya Esbaal ini telah diturunkan menjadi orang yang nantinya akan menjadi malu atau diturunkan kerajaannya, diambil kerajaannya, diambil
silsilahnya, diambil dari tampuk pemerintahannya. Di sini ada sebuah prinsip signifikansi teologi yang dimana Tuhan mengizinkan tentang sejarah dinasti. Tuhan mengizinkan bahwa ada garis keturunan Saul. Meskipun kegagalannya di dalam pemerintahannya. Dan pentingnya sahabat Daud yang bernama Yonatan yang menjadi tokoh yang mendampingi Daud sebelum dia diangkat menjadi raja. Dan juga adanya penyebutan Esbaal yang berarti juga kerajaan Saul diambil dari Allah. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena begini, kalau kita melihat ya di dalam sejarah penulisan Alkitab, Tuhan itu memilih orang yang dia pilih dan juga bisa jadi membuang orang yang dia buang. Saul sendiri tidak dikukuhkan menjadi raja untuk selama-lamanya. Atas pemilihan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Kalau dipikir-pikir ya, Saul itu dosanya apa sih? Gitu ya. Bukankah dia tidak sabar menunggu Samuel? Bukankah dia mengambil rampasan yang seharusnya tidak dia rampas tetapi dia musnahkan? Bukankah dia ada satu ketidaktaatan yang ya sebetulnya kalau dipikir-pikir setiap manusia bisa tidak taat gitu. Tetapi yang menarik di sini adalah kalau kita bandingkan sama Daud. Wah, Daud itu kesalahannya luar biasa teman-teman. Banyak sekali kekurangannya. Tetapi kenapa Daud justru seakan-akan dimaafkan? Bahkan Alkitab menuliskan bahwa Daud mengerti hati Allah. Sedangkan Saul yang dosanya relatif tanda kutip kecil ya. Kesalahannya relatif tidak fatal ya. Justru dia ditolak oleh Tuhan. Dan justru Esbaal menjadi Isboset. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Saul yang meminta? Bukankah Tuhan yang memberi? Tetapi kenapa justru Saul ditolak? Nah, di sini kita belajar 4 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan memiliki kedaulatan. Tuhan adalah Allah yang memiliki kedaulatan. Dia adalah Allah yang bisa memilih dan bisa menjatuhkan raja-raja atau pemimpin-pemimpin. Maka jikalau seseorang itu dipilih menjadi seorang pemimpin atas perkenan, atas kehendak ataupun atas izin dari Tuhan. Kenapa perkenan, kenapa kehendak, kenapa izin? Bisa jadi Tuhan berkenan kepada dia dan dia diangkat menjadi seorang pemimpin yang nantinya menjadi pemimpin yang kuat, yang mengasihi Tuhan. Kisah Tawarik nanti menceritakan adanya pemimpin-pemimpin yang baik. Misalnya Raja Asa, misalnya Raja Hizkia, misalnya raja yang lain ya. Raja yang dibunuh oleh Raja Neko dari Mesir misalnya. Kita nanti cari tahu siapa nama raja itu ya. Nah, itu adalah raja-raja yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi juga ada raja-raja yang diperbolehkan untuk Tuhan memimpin. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak terlalu berkenan kepada dia. Bahkan ada yang raja juga yang ditolak oleh Tuhan. Misalnya Saul. Nah, kenapa Tuhan menentukan seperti ini? Karena ini adalah kedaulatan Tuhan. Kita harus mempelajari betul-betul apa makna kedaulatan Allah, bagaimana Tuhan memimpin jalannya sejarah. Dan dengan rendah hati kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya Engkau berkenan kepada saya. Jangan hanya memperbolehkan saya Tuhan. Jangan hanya membiarkan saya Tuhan untuk memimpin atau memegang posisi saya pada hari ini. Tetapi kiranya Tuhan berkenan. Kiranya semoga ya kita belajar dari namanya Saul. Harusnya kita memahami atau Saul memahami bahwa dia adalah orang yang meminta. Tetapi justru ketika Saul melanggar perintah Tuhan,
dengan tidak mengindahkan perintah untuk menghancurkan seluruh ternak dan membunuh seluruh orang yang ada di sana. Ketika dia melepaskan Raja Agag dan kemudian nanti juga dibunuh sih pada akhirnya. Tetapi kita melihat nanti adanya permasalahan orang-orang Agagites di dalam kitab Esther kalau kita belajar nanti lebih jauh lagi. Ya. Nah, itu menceritakan bahwa ketidaktaatan Saul itu mengambil posisi dari orang yang meminta menjadi orang yang demanding atau mengharapkan orang lain atau bahkan Tuhan atau mengatur Tuhan. Nah, di sini adalah sebuah ironi. Nama yang tadinya meminta kepada Tuhan adalah menjadi sebuah ironi di mana Saul justru adalah orang yang memaksa Tuhan. Yang berikutnya, ironi dari nama Yonatan yang adalah Yahweh yang telah memberi. Yonatan mati di dalam medan perang sebagai seorang pahlawan di dalam iman dia. Dan di sana justru Yahweh yang mengambil. Dia adalah Allah yang mengambil nyawa daripada Yonatan. Walaupun Yonatan ini adalah orang yang setia. Dan Yonatan ini adalah orang yang sebetulnya sangat capable untuk menjadi seorang raja menggantikan Saul papanya. Dan nama Esbaal atau manusia setengah dewa yang merupakan tanda kutip orang yang dianggap heroik dan Saul pengen dia menjadi manusia yang heroik, menjadi Isboset, yaitu orang yang malu, yang kemuliaannya diambil. Merupakan sebuah kontradiksi dari nama-nama yang ada di dalam Saul. Di sini menceritakan ini adalah sebuah kedaulatan Tuhan. Ini adalah hal pertama yang kita bisa katakan. Yang kedua, di dalam kedaulatannya Tuhan, Tuhan bisa membalikkan sejarah atau membalikkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Anda dan saya yang sekarang mungkin sedang berada di dalam kondisi yang baik-baik saja, yang memiliki segala sesuatu, kuasa ada, jabatan ada, kesehatan ada. Hati-hati, karena Tuhan bisa membalikkan itu. Ingat cerita Esbaal menjadi Isboset. Ingat cerita tersebut. Isboset tidak berbuat kesalahan. Dia setia bahkan kepada Daud. Dia memahami posisi dia. Dia memahami anugerah. Tetapi justru bisa jadi itu dibalik. Kenapa? Mungkin karena untuk membentuk karakter kita. Pada akhirnya Isboset kelihatan dia adalah seorang permata yang bagus. Hatinya baik walaupun dia dipermalukan. Tetapi dia adalah orang yang setia. Teman-teman, kita boleh berada di atas sekarang. Hati-hati, kita harus dengan rendah hati memimpin. Jikalau kita ada berada di bawah, jangan patah semangat. Karena Tuhan bisa mengubahkan atau membalikkan keadaan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat terhadap sejarah. Apapun kondisi kita, baik itu baik itu sedih, baik itu susah, baik itu sengsara, baik itu bahagia. Ingat, ada Tuhan yang memimpin. Ada Tuhan yang memimpin jalan sejarah. Dia bisa membalikkan kondisi saudara. Jikalau kita ada di atas, jangan sombong. Karena dia adalah Allah yang bisa membalikkan kondisi saudara. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah pilihan Allah adalah kedaulatan Allah. Sekali lagi, pilihan Allah adalah kedaulatan Allah. Di sini ada sebuah signifikansi teologi, di mana Tuhan mengizinkan adanya pelestarian, penulisan tentang dinasti Saul yang telah ditolak. Ini menyatakan bahwa Tuhan tetap menyertakan Saul di dalam sebuah kisah inklusif. Apa yang Tuhan kerjakan? Meskipun Saul ditolak, meskipun kegagalannya, meskipun pentingnya Yonatan di dalam tokoh transisi, meskipun adanya Esbaal yang nanti akhirnya diambil kemuliaannya menjadi Isboset orang yang malu. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa Dia adalah Allah yang memilih berdasarkan kedaulatan Dia. Bersyukurlah
karena kita memiliki Allah yang luar biasa dan berdaulat. Tetapi bersyukurlah juga karena Dia adalah Allah yang tetap memberikan anugerah. Engkau tahu nggak anugerahnya Benyamin itu di mana, teman-teman? Saya kasih tahu. Anda ingat nggak? Kerajaan Selatan itu terdiri dari 2 suku, teman-teman. Yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Apa yang terjadi di sini adalah apa yang Yonatan lakukan dan janjikan. Itu Tuhan dengarkan. Sekali lagi, itu Tuhan dengarkan. Mengingat suku kerajaan 2 suku di Israel, yang bagian selatan yang disisakan itu hanya suku Yehuda dan suku Benyamin. Anda tahu nggak suku Benyamin sukunya siapa? Itu sukunya Saul, teman-teman. Jadi saudara-saudaranya Saul, keluarganya Saul itu tetap ada di dalam perlindungannya kerajaan selatan. Di dalam bagian dari covenant-nya Tuhan. Tuhan tidak membuang Saul begitu saja. Justru Tuhan menolak Saul hanya sebagai raja. Tetapi seluruh suku Benyamin ada di dalam naungan kerajaan selatan. Bukankah ini sebuah cerita yang indah sekali? Bukankah ternyata Tuhan memiliki sesuatu yang indah di belakangnya? Dan hal yang keempat adalah jangan takut untuk dipermalukan. Ego kita tidaklah terlalu seberharga itu. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama kita dipermalukan seperti Isboset, yang artinya dia yang dipermalukan, dia yang mendapatkan malu. Tetapi ingat loh, Isboset itu orang yang setia. Dan Tuhan itu mengingat hal itu dengan menyisihkan nantinya keturunannya, sukunya si Saul menjadi bagian daripada kerajaan. Ketika Rehabeam dan juga ketika nantinya Yerobeam bin Nebat, Rehabeam adalah anak daripada Salomo, itu nanti terpecah kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan itu ada 2 suku. Nah, bagian mana yang tersisa? Bagian yang tersisa adalah ternyata hanyalah si Benyamin. Ini menyatakan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu baik. Jadi kita melihat bahwa di dalam bagian ini ada sebuah cerita yang luar biasa. Ada sebuah aplikasi praktis. Tuhan ini menyatakan kesetiaan pertama kepada semua suku. Bahkan suku yang ditolak. Bahkan orang yang ditolak ya. Yang kedua juga suku 10 yang di atas itu ternyata juga ada yang diselamatkan juga nantinya. Gitu ya. Ini mengingatkan kedaulatan Tuhan yang memimpin bahkan di masa transisi. Masa perpindahan dari Raja Saul kepada Raja Daud. Ini menantang kita juga untuk menghargai semua bagian sejarah dari catatan kitab suci. Dari catatan silsilah ini saja kita belajar bahwa Tuhan memiliki kedaulatan. Kita belajar bahwa Tuhan itu bisa mengubahkan segala sesuatu, membalik segala sesuatu. Dan cerita Saul adalah cerita yang dibalik. Dan kemudian Tuhan membalik lagi bagian daripada suku Benyamin menjadi bagian daripada kerajaan selatan. Lalu kemudian kita juga belajar tentang Allah yang berdaulat, Allah yang memilih dan Allah yang membuang atau menolak Saul sebagai raja, tetapi tidak menolak suku Benyamin. Dan yang terakhir, kita juga belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu atau boleh mengatur jalannya sejarah. Maka kita melihat bahwa ada kemampuan Tuhan untuk bekerja melalui keluarga yang tidak sempurna, yang cacat. Sehingga ini mendorong penghormatan kita kepada kebenaran sejarah. Tanpa perlu kita menulis ulang sejarah. Kadang sebuah bangsa itu menulis ulang sejarah untuk menyatakan kebesaran bangsanya, membangun ulang narasi. Padahal bukan itu yang terjadi. Saya kalau membaca kisah-kisah yang terjadi di dalam perang kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia itu memilih pada akhirnya untuk
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya kalau kita mau jujur, hal ini tidak terlepas daripada izin daripada pemerintahan Jepang pada saat itu yang membiarkan Soekarno, bahkan mendorong Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena Soekarno dan bangsa Indonesia bisa meneruskan perjuangan Jepang untuk apa? Untuk melawan Belanda, untuk melawan sekutu. Ingat, musuh daripada musuh saya adalah teman saya. Jepang tahu persis, maka Jepang mengajarkan bangsa Indonesia untuk melawan bangsa Belanda kalau mereka kembali, untuk melawan sekutu kalau mereka kembali. Seharusnya Indonesia akan menjadi bagian daripada Nippon, tetapi Jepang sudah dikalahkan terlebih dahulu. Sehingga bagaimana meneruskan cita-cita tersebut? Ya, mendorong Indonesia untuk merdeka. Kalau Anda paham tempat di mana penyusunan naskah proklamasi dan persiapan kemerdekaan Indonesia, itu ada rumah Laksamana Maeda. Siapakah Laksamana Maeda tersebut? Dia orang Jepang. Lalu kemudian bagaimana laskar-laskar itu berjuang melucuti pasukan Jepang? Adalah karena pasukan Jepang mau menyerahkan senjatanya kepada laskar-laskar Indonesia. Daripada jatuh ke tangan sekutu, lebih baik jatuh ke tangan orang Indonesia yang akan nantinya melawan sekutu. Bukankah demikian? Tetapi sejarah itu ditulis ulang. Kita tidak terlalu jujur terhadap sejarah. Teman-teman, jangan seperti itu. Kita tidak perlu revisionisme. Kita hanya perlu jujur di hadapan Allah. Karena kita semua adalah Saul. Anda dan saya adalah Saul, orang yang meminta. Dan kita semua memerlukan Yonatan. Kita semua memerlukan anak daripada Saul, yaitu Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Jadi putra-putra Saul di sini memiliki nama yang luar biasa. Yonatan. Kita perlu Yonatan. Kita perlu Yahweh, Allah yang memberi. Kita memerlukan itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita membaca silsilah dari 1 Tawarik, ini mencatat tentang catatan Samuel tentang Saul. Pemeliharaan garis keturunan nanti yang dari suku Benyamin. Anda tahu gak suku Benyamin yang nanti dipakai Tuhan, yang jadi hero lagi? Anda tahu kenal Saulus atau Paulus? Dia adalah suku Benyamin, teman-teman. Anda tahu gak betapa dia dipakai Tuhan? Waktu Saul itu ditolak oleh Tuhan ya. Yang ditolak itu posisi dia sebagai raja, bukan posisinya Saul. Menurut saya, kenapa? Bukan jiwa atau pribadinya Saul, bukan. Tetapi posisi Saul sebagai raja itu ditolak. Dan nantinya, sayangnya, Saul itu tidak bertobat. Kita nggak tahu, tanda kutip ya, apakah Saul secara manusia diselamatkan atau enggak. Alkitab tidak menceritakan secara rinci mengenai hal itu. Tetapi kita tahu bahwa garis keturunannya nanti, garis keturunan suku Benyamin adalah Paulus. Itu artinya apa? Tuhan tidak membuang suku Benyamin. Tuhan mencintai suku Benyamin. Saya rasa ya, kalau saya boleh simpulkan hal ini, mungkin saya salah, tapi ini mungkin sentimen pribadi saya, adalah saya rasa suku kedua yang dikasihi Allah setelah suku Yehuda itu adalah suku Benyamin. Beneran, menurut saya ya. Walaupun suku Benyamin ini kontroversinya juga luar biasa ya. Maka kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari sini? 1 Tawarik 8 ayat 33, meskipun tampaknya merupakan catatan silsilah yang sederhana, itu berfungsi sebagai sebuah monumen sejarah, pernyataan teologis yang penting. Ini melestarikan ingatan tentang dinasti Saul sambil menunjuk kepada kerajaan Daud, yang menceritakan ingatan yang jujur tentang sejarah yang kompleks, kesalahan-kesalahan Saul. Alkitab tidak menulis ulang sejarah. Alkitab tidak berbohong mengenai sejarah. Alkitab tidak membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Alkitab tidak mengecilkan kesalahan manusia. Pasal-pasal yang menyakitkan itu ditulis dalam Alkitab, yang merupakan bagian dari penebusan Allah, rencana penebusan Allah, yang nanti penggenapannya di dalam Kristus, Raja sejati dari Yehuda, yang dengan murah hati mencakup semua orang, memanggil semua orang dari segala suku bangsa, dari segala bahasa, dari segala tempat untuk masuk ke dalam kerajaannya yang abadi. Marilah kita berdoa.
untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh belajar tentang silsilah daripada Saul. Kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang baik. Tuhan, rencanamu adalah indah pada waktunya. Bantu kami untuk kami boleh melihat rencanamu dan merasakan kesetiaan dan kebesaran Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Sampai jumpa kembali di minggu depan pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.